Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terkhusus yang sama-sama kita hormati, kita cintai karena Allah, para pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta, guru kita Bapak Haji Sumardi, Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom meeting pengajian dan tadarus virtual hari Senin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Jumadil Awal dan juga di penghujung bulan Januari, Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa mudah-mudahan kesehatan ini membawa kebaikan untuk kita. Kita dijadikan selalu sebagai hambanya yang mampu bersyukur, menjadikan inspirasi kesehatan ini untuk melakukan kebaikan, menebar kebaikan, dan memudahkan kebaikan yang ada di sekitar kita. Kita sudah mengkaji di pertemuan yang lalu separuh pertama surat Luqman yang berbicara tentang karakter dan pendidikan keluarga, khususnya adalah pembelajaran penting dari Luqmanul Hakim, seorang ayah yang sederhana tetapi kemudian diabadikan pola-pola pendidikannya terhadap anaknya. Maka di ayat yang tadi sama-sama kita sudah baca, Allah Subhanahu wa taala ingin membawa kita berkelana menyisiri tanda-tanda kekuasaannya yang ternyata sedemikian dahsyatnya itu pada faktanya masih banyak orang-orang yang mendustakannya. Maka Allah menggunakan uslub atau gaya bahasa berdialog. Ya. Kita mulai di ayat 20 misalnya ketika Allah meminta kita melihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Ini Allah meminta kita melihat. Tidakkah kamu melihat, perhatikan bahwa apa yang ada di langit di bumi semuanya ini diperuntukkan untuk kita, lakum. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala wa asbagha. Kata-kata wa asbagha itu sempurnakan. Nikmat itu bukan hanya nikmat zahir, tetapi zahiratan wa batinah. Penting ya, kenikmatan zahir dan batin ini penting. Orang-orang mungkin tertipu dengan kenikmatan zahir. Sebagian ibu-ibu yang di pagi hari pada saat daring menjadi repot, kemudian dia posting di sosial media, ingin sharing. Ibu-ibu yang lainnya posting media tentu mengambil sesuatu yang paling baik, sehingga mungkin di benak orang lain mengatakan bahwa dia tidak beruntung, tidak seberuntung ibu yang ada di dalam sosial media. Seorang pekerja yang bekerja di pagi hari mengharapkan sesuatu yang baik, kemudian menjumpai yang tidak baik ya di tempat kerjanya. Dia menyaksikan rekan kerja yang lainnya berada pada posisi yang lebih baik. Ini kita terjebak pada kenikmatan yang tidak kita miliki. Padahal sesungguhnya di depan kita nikmat sangat banyak. Sesungguhnya kebahagiaan itu Allah yang memberikan, tetapi kita yang memutuskan mengambilnya. Istri atau suami kita tidaklah sanggup membahagiakan kita. Bos kita, pimpinan kita, teman kita, staf kita, semua orang yang ada di sekitar kita juga tidak memberikan kebahagiaan. Karena yang memberikan kebahagiaan itu adalah Allah. Dan kitalah yang memutuskan untuk mengambilnya. Ada orang yang mengambil kebahagiaannya dengan rasa syukur, sekalipun dia hanya bisa sarapan mungkin dengan seteguk air saja. Ada orang yang merasa bersyukur ketika dia semalam
semalaman berada di laboratorium untuk memecahkan suatu masalah, padahal dia belum meneguk setetes air pun, tapi dia memecahkan satu masalah penting. Nah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bahkan pernah tidak tidur semalaman, dan dia langsung melakukan sholat subuh tanpa wudhu. Dengan wudhunya sholat isya, yang membuat keheranan beberapa muridnya, karena beliau tidak mengambil wudhu lagi, itu karena beliau tidak tidur. Beliau menemukan kebahagiaannya dengan membaca dan menelaah ilmu, menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang dialamatkan kepadanya. Jadi itu makna wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah menyebut dhahiratan karena faktanya manusia mengukur kenikmatan itu dengan yang terlihat, terutama ketika manusia disetir dengan angka-angka. Hari ini kekayaan itu adalah kebahagiaan seolah-olah diukur dengan nominal angka-angka. Baik angka dalam uang kertas yang sebenarnya kertas itu hanya simbol. Kita tidak serta-merta kemudian ketika memegang uang kertas itu hanya simbol. Kekayaan sesungguhnya ada di suatu tempat yang kita bahkan tidak tahu. Itu hanya simbol bahwa kita memegang angka itu, memiliki nominal itu. Sekarang lebih fiktif lagi, lebih tidak terlihat lagi karena sudah masuk dunia digital. Orang memiliki angka-angka dalam smartphone-nya. Orang memiliki angka-angka dalam virtual account-nya, dalam m-banking-nya, sehingga dia merasa bahwa angka-angka itu yang dapat menyetir kebahagiaannya. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Mungkin dia akan meraih angka-angka yang sangat banyak. Tapi mengapa dia ada hampa? Karena dia tidak mendapati wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Itulah penggambaran dalam hadis At-Tirmidzi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha mu'afan fi badani walahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya bi kulli hadafiriha." Itulah mengapa Allah Rasul itu menyebutkan orang yang bangun pagi dalam keadaan sehat dan dia menemukan sarapannya, maka dia seolah diberikan dunia seisinya. Jadi Allah memberikan kebahagiaan, dia memutuskan mengambilnya. Jangan sampai kebahagiaan kita itu disetir dengan angka-angka tadi, atau disetir dengan kebahagiaan orang lain, atau disetir dengan obsesi kita yang tidak terpenuhi. Maka kita akan menjadi orang yang paling bersyukur di dunia ini. Dan Allah sebaliknya menyebutkan wa minan nasi mayujadilu fillah. Ada orang yang menjidal Allah, memaki Allah, suudzon kepada Allah, bighairi ilmin, tanpa pengetahuan, wala hudan, tanpa petunjuk, wala kitabim munir, tidak ada kitab yang memberi penerangan tentang itu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, kalau mereka diminta ikuti apa yang diturunkan Allah, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Oh, kita ikut tradisi orang tua kita. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir, padahal sesungguhnya mereka dibisiki setan, mereka mendapatkan jebakan setan itu mengajak mereka pada adab Allah. Maka lihatlah orang-orang yang berserah diri. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang yang berserah diri menghadapkan wajahnya kepada Allah dan dia adalah orang yang suka berbuat ihsan, itu makna muhsinun ya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia sudah memegang teguh ikatan yang sangat kuat. Wa ilallahi aqibatul umur, dan kembali segala sesuatu itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fala yahzunka kufru. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak bersyukur, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang membangkang, seharusnya tidak membuat kita sedih. Tidak membuatmu sedih, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Ilaina marji'uhum fayunabbi'uhum bima 'amilu. Kepada kami mereka akan dikembalikan, cepat atau lambat, sadar atau tidak. Itulah jargon innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya orang yang kembali kepada Allah pada saat hidup adalah orang yang beruntung. Karena orang itu semua akan kembali kepada Allah pada saat dia mati. Keuntungan bagi orang-orang yang kembali kepada Allah pada saat dia hidup adalah dia mendapati rahmat Allah. Karena Allah alimum bidzatis sudur, Allah Maha tahu apa yang tersimpan di dalam data kita. Kata-kata bidzatis sudur menandakan
menyimpan sebanyak segala rahasia di dalam dada kita ini. Maka Allah berikan kenikmatan mereka, kenikmatan zahir ya. Numatti'uhum qalilan thumma nattarruhu ila adzabin ghalid. Thumma nattarruhum ila adzabin ghalid. Di sini mereka dipaksa mendapatkan kenikmatan qalilan di dunia, sekalipun mereka mungkin menjadi orang terkaya di dunia. Tapi itu qalilan. Karena mereka akan dipaksa masuk ke dalam adzabin ghalid. Dan orang-orang itu kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka pasti akan mengatakan Allah. Maka katakan alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Maka bersyukurlah kalau kita mengenal Allah. Karena tidak semua orang sanggup melihat kebenaran. Kita melihat tanda-tanda kekuasaan tidak serta-merta kemudian percaya. Demikian juga orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad tidak serta-merta beriman. Bahkan di antara mereka tidak sedikit yang merupakan keluarga besar Nabi Muhammad, tapi juga tidak beriman. Maka bersyukurlah. Karena sebagian besar orang tidak bisa menerima message, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyyul hamid. Allah memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Kenapa Allah menggandengkan sifat al-ghaniyyu al-hamidu? Karena tidak semua orang yang kaya itu terpuji. Orang kaya yang mengumpulkan kekayaannya dengan menindas dan menzalimi tidak terpuji. Orang kaya yang menghasilkan hartanya dengan menipu tidak terpuji. Orang kaya yang menunjukkan kekayaannya di tengah orang-orang mendapatkan kemiskinan dan penderitaan tidak terpuji. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaniyyul Hamid, zat yang benar-benar maha kaya, zat yang benar-benar terpuji. Ya, walau annama fil ardi min syajaratil aqlam min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Nah, Allah menjelaskan bagaimana kekayaan Allah dan kekayaan yang dimilikinya. Seandainya apa yang ada di bumi dari pohon-pohonan dijadikan pena, jadi batang pohon itu menjadi pena, sedangkan laut wal bahru yamuddu menjadi tintanya, ditambah lagi sab'atu abhurin. Ini sab'atu abhurin ini 7 laut ini tidak eksak ya. Kalau kita membaca pendekatan saintifik, kata-kata 7 laut itu membingungkan kalau kita paksakan itu eksak. Ini hanya untuk menunjukkan seberapapun banyaknya lautan, kalau itu dijadikan tinta, dan seberapa banyak pun pepohonan di bumi, kalau itu dijadikan pena, mana fidat kalimatullah, maka tidak akan cukup untuk menulis kalimat Allah. Ya, kalam Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah nggak cukup. Sesungguhnya Allah adalah azizun hakim, zat yang maha mulia dan maha bijak. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Menciptakan kalian, membangkitkan kalian itu sama dengan menciptakan dan membangkitkan satu jiwa. Jadi Allah menciptakan alam seistinya dengan menciptakan satu jenis makhluknya sama aja. Innallaha sami'un basir, menandakan kekuasaan Allah yang limitless, tidak ada batasnya. Ya. Lalu Allah berpindah, selain tanda-tanda kekuasaan di langit dan di bumi tadi, Allah berpindah lagi ke proses pergantian siang dan malam. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Tidaklah kamu melihat. Nah, ini menarik ya. Kalau yang ayat 20 tadi itu alam tarau. Ya, alam tarau. Itu kalian. Plural. Kalau di sini alam taro, kamu. Jadi ini personal. Setiap kita ini dilihat, diminta melihat. Bagaimana proses Allah yulijul lail, memasukkan malam ke dalam siang. Jadi memasukkan malam ke dalam siang ketika pagi. Wa yulijun nahara fil lail, memasukkan siang ke malam ketika sore. Bagaimana itu prosesnya? Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan menundukkan
matahari dan bulan. Kini siang malam, matahari dan bulan itu sesuatu yang lekat dengan kehidupan manusia. Kita diminta untuk memperhatikan itu. Kullu yajri ila ajalin musamma, semuanya ada batasannya dan ada waktunya yang berbeda-beda. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Ini kelihatan sederhana. Tetapi kalau kita perhatikan di pagi dan di sore hari, itu dahsyat sekali. Kita nyaris tidak merasa bahwa itu terjadi perpindahan. Proses gradual siang ke malam, ya, atau malam ke pagi, siang, itu sangat-sangat kelihatan luar biasa. Dan proses itulah yang Allah inginkan, bahwa dalam menempuh sebuah proses, itu kadang kita tidak terasa. Baik menuju kebaikan atau meninggalkan kebaikan. Maka semestinya supaya kita melihat proses-proses tersebut, maka lalui proses tersebut dengan baik. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Maka karena itulah Allah lah yang maha benar, dan apa yang disembah, yang diminta selain Allah itu batil. Karena Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha besar, maha agung. Jadi kemampuan Allah membuat graduasi tadi itu, proses itu luar biasa dahsyat. Nanti kalau di sini al-ilaj, di ayat lain itu al-ikhraj. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Di sini yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Jadi pergantian sesuatu yang normal dan biasa. Dan ini menandakan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua yang ada di bumi, di dunia, di alam sebelum akhirat, itu tidak ada yang kekal. Pasti berganti. Dan pergantian itu kadang membuat kita tidak terasa. Berapa banyak dulu kita masih anak-anak, sekarang mungkin sudah punya anak. Berapa banyak dulu dia masih sekolah, menjadi siswa, sekarang dia yang mengajar siswa. Itu proses. Dan proses itu Allah yang membuatnya. Berapa banyak orang-orang yang melihat bajunya, bahwa dulu pernah memakai baju itu, sekarang tidak muat karena sudah besar. Berapa banyak orang-orang yang tanpa dia sadari ada tanda-tanda bahwa dia menua. Nah, ini proses semuanya. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Kemudian diminta kita melihat al-fulk, ya, perahu dan kapal yang berlayar di lautan. Berlayar dengan nikmat Allah, yaitu angin. Kenapa Allah menyebutnya nikmat? Karena tidak semua angin itu nikmat. Kalau Allah datangkan angin topan, angin puting beliung, maka niscaya benda-benda yang ada di atas air laut akan tenggelam terbalik-balik. Maka sesungguhnya pada saat kita berlayar, dulu Al-Fakir pernah merasakan, pada saat berangkat haji, kalau dari Mesir ke Saudi, itu mengikuti arus air. Jadi kita bisa tersenyum, tertawa, bermain di atas kapal. Tapi begitu kita pulang dari Jeddah menuju Port Said, ya, atau menuju pelabuhan yang ada di Mesir, itu melawan arus. Sehingga kapal itu tidak pernah tenang 2 hari 3 malam. Dan kita merasa di situ, oh, ternyata luar biasa nikmat yang Allah berikan pada saat kapal itu tenang. Pada saat kapal tidak tenang, ombak luar biasa, dan kita bahkan untuk berdiri tidak sanggup. Ini menandakan apa? Tanda-tanda kekuasaan bagi siapa? Likulli sabarin syakur. Nah, kata-katanya di sini superlatif, sabar. Syakur juga superlatif. Karena orang yang sabar saja bisa jadi kadang tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Diperlukan kesabaran ekstra. Diperlukan kesabaran ekstra dalam menempuh kehidupan ini, dan juga rasa syukur yang peka, karena tidak semua orang sanggup berterima kasih dan bersyukur. Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulal, ketika melihat mereka digulung atau didatangi ombak yang gunung seperti gunung, ya, yang menutupi mereka, seperti bayangan gelap yang menutupi mereka. Da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka automatically meminta pertolongan kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid
Wa may yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Nah, ini faktanya orang-orang yang menghibah kepada Allah ketika dikembalikan kepada keselamatan, Allah menyelamatkan mereka. Sebagian mereka ada yang muktasid. Muktasid itu menjadi lurus, taubat, berbuat baik. Tapi sebagian ada yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu orang-orang yang ingkar itu adalah khattarin kafur, orang-orang yang tidak setia. Maka kesetiaan itu adalah ketika kita komitmen dengan janji. Orang-orang yang tidak komitmen itu adalah orang-orang yang kafur, orang-orang yang selalu ingkar. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, ini pesan Allah ya. Setelah menyebutkan tanda-tanda nikmat dan orang-orang yang ingkar, ini pesan Allah di 2 ayat terakhir. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wahsyaw yauma. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian takut pada suatu hari. Satu hari. Yang hari itu la yajzi walidun awwaladi. Yang hari itu ayah, orang tua tidak bisa menolong anaknya. Ya. Wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. Demikian juga anak tidak bisa menolong ayahnya sedikit pun. Kata-kata syai'an di sini menegaskan sedikit pun. Jadi enggak ada. Enggak ada. Karena selain nanti di akhirat semua orang itu bangkit dengan wajah yang baru, casing yang baru, usia mereka juga sama. Jadi kalau kita melihat ada 2-3 orang yang mirip kita, kita tidak tahu itu cucu kita atau anak kita atau ayah kita karena sama. Jadi usia mereka dibangkitkan sama. Inna wa'dallahi haq, dan itu pasti, janji Allah benar. Maka kata saat kita hidup di dunia, fala taghurrannakum, jangan sampai membuat kita lalai. Al-hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai membuat kita lalai dan memalingkan dari Allah hal-hal yang melalaikan tersebut. Ini penting ya, berarti ini yang disebut dengan future proof, ketahanan masa depan. Ketahanan masa depan itu adalah bagian dari rukun iman. Orang yang tahan bahwa dia akan dibangkitkan, berarti dia akan bersiap-siap untuk itu. Ya sama halnya kalau kita sadar bulan depan kita melakukan perjalanan, ya berarti kita menabung, kita menyiapkan bekal, kita menjaga kesehatan, ya. Kita bersiap bulan depan kita mau melakukan perjalanan jauh. Berarti kita tahan. Artinya kita punya future proof bahwa tanggal misalnya nggak usah begitu. Ini sudah sebentar lagi memasuki bulan Rajab, berarti 2 bulan lagi kita bulan Ramadan. Orang-orang yang menyiapkan bulan Ramadan itu orang yang cerdas. Di saat sebagian orang lalai, maka kita bisa melihat itu. Insan perfilman itu sudah membuat sinetron yang akan diputar di bulan Ramadan. Importir kurma sudah bersiap-siap akan mendistribusikan kurma yang sudah datang. Ya, orang-orang itu menyambut bulan Ramadan dengan pendekatan profitable. Sementara orang-orang beriman yang harusnya lebih berhak menyambut bulan Ramadan lalai. Karena tadi kurangnya future proof, tidak punya ketahanan masa depan. Padahal kalau kita punya ketahanan masa depan, oh anak saya 2 tahun lagi sekolah, dia menabung pasti. Oh saya akan melakukan ini, dia menabung. Itu untuk masa depan jangka pendek. Apalagi masa depan yang kekal, yang selama-lamanya. Seharusnya dia lebih aware dengan itu. Dan tidak terpancing dengan hal-hal yang menipu. Ya sekarang kan banyak tipuan. Ayo gunakan kesempatan, big sale, menipu. Kita tidak benar-benar butuh pada satu hal tertentu, tapi karena diskon besar-besaran kita membeli sesuatu yang sebenarnya kita tidak memerlukan. Itulah godaan-godaan dunia. Innallaha indahu ilmus sa'ah, dan Allah Maha tahu kapan itu waktu yang ditentukan untuk membangkitkan manusia. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Ini menambahkan lagi bahwa Allah itu menurunkan al-ghaith, hujan yang membawa rahmat, karena tidak semua hujan itu mendatangkan rahmat. Ada hujan badai, ya, ada hujan batu. Itu bukan al-ghaith, itu di situ adab. Tapi Allah menurunkan hujan untuk kita, kebanyakannya adalah rahmat. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di dalam rahim. Loh, apa ini kok ya jadi begini. Kita itu bisa memperkirakan hujan, tapi tidak tahu hujan itu benar-benar turun atau tidak. Jadi sesuatu yang gaib. Ada perkiraan, ada ilmunya, tapi belum pasti. Di dalam rahim juga demikian, kita bisa tahu karena ada USG, teknologi modern. Tapi sesungguhnya pengetahuan itu terbatas, bisa betul, bisa tidak.
Tapi Allah tahu secara detail. Dan pengetahuan yang gaib itu menjadi lebih buyar dengan perkataan Allah di dua baris terakhir. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Satu. Tidak ada satu manusia pun yang tahu besok itu dia kerjakan apa. Dia boleh berjanji besok kita ketemu di sini melakukan ini, tapi tidak ada yang tahu apakah itu rencana terjadi atau tidak. Karena kita tidak memiliki masa depan. Semua masa depan manusia itu gaib. Semua masa depan manusia itu juga suci. Jadi apapun masa lalu kita dan masa kini kita, masa depan itu gaib dan suci. Tidak tahu. Maka Allah menyebut wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu besok dia melakukan apa, sekalipun dia sudah merencanakan. Dan lebih telak lagi ketika Allah mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang tahu satu jiwa pun dia akan meninggal di mana. Dia boleh merencanakan dimakamkan di tempat A, tapi dia tidak pernah tahu meninggalnya di mana. Itu rahasia Allah. Tetapi rahasia ini bisa disiapkan. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang memiliki seni menjemput kematian. Orang-orang yang memiliki seni menjemput kematian, dia selalu siap dijemput Allah dalam keadaan baik. Dalam keadaan menjemput rizki yang halal, dalam keadaan tidak berkhianat, dalam keadaan menunaikan amanat, dalam keadaan berjihad fisabilillah, dalam keadaan berinfak, dalam keadaan mengajar, dalam keadaan sholat malam, dalam keadaan mengkhatamkan Quran. Itu adalah jenis-jenis cara seseorang mengatur persiapan menghadap Allah. Dia tidak benar-benar tahu akan melakukan itu, tapi dia bersiap diri dengan itu. Innallaha alimun khabir. Allah Maha tahu dengan detil. Maka apa yang kita bahas pertemuan yang lalu itu menguatkan apa yang kita bahas hari ini dan sebaliknya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita wanti-wanti bahwa mendidik karakter itu sejak kecil seharusnya. Seperti halnya Luqman mendidik anaknya. Dan pendidikan nomor satu ya tentang akidah, tentang security awareness yang terkait dengan keamanan akidah anak-anak kita. Karena kalau mereka terbiasa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang kemudian membuat mereka semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, sama seperti tadi, wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah, itu menandakan mereka bisa menjemput peluang kebaikan yang telah Allah berikan. Karena dia tidak akan pernah disetir. Kebahagiaannya tidak pernah disetir oleh orang yang mencoba menyuap dia. Kebahagiaannya tidak bisa disetir oleh orang yang mengintimidasi dia. Kebahagiaannya tidak bisa dirampas oleh orang-orang yang menerornya. Karena dia sudah punya rasa keimanan yang kuat dengan Allah. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang muhsin yang totalitas dalam menghadapkan wajahnya kepada Allah. Karena dia tahu orang-orang yang melakukan sebaliknya hanya mendapatkan kenikmatan sesaat dan kemudian mereka akan kekal di dalam kesengsaraan. Karena tanda kekuasaan Allah dari perpindahan malam ke siang, ya, pelayaran yang bagus dengan angin nikmat dari Allah, kemudian adanya mara bahaya yang ada di sekitarnya, semuanya akan dia lalui dengan tenang karena Allah yang menjaganya, karena Allah yang merawatnya. Dan terakhir, dia betul-betul bersiap menghadapi satu hari yang dia percayai akan datang, yaitu hari kebangkitan, menandakan dia punya persiapan terhadap masa depan yang kekal. Ya, karena masa depan yang kekal itu harus dilalui, memasuki satu lini masa satu ke lini masa yang lainnya, dan akan terjadi dimulai ketika dia meninggal dunia. Tetapi tidak seorang pun tahu apa yang terjadi besok, tidak seorang pun tahu kapan dia meninggal, di mana dia meninggal, tapi Allah Maha mengetahui, membedakan siapa yang bersiap diri untuk menghadapnya dan siapa orang yang lalai. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersiap diri menghadap Allah, termasuk orang-orang yang ketika meninggalnya adalah Allah ridho kepada kita. Ini surat Luqman, Bapak dan Ibu terkait yang berbahagia, itu sangat terkait dengan apa yang nanti insya Allah akan dibahas di dalam surat As-Sajdah. Insya Allah nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita tilawah, kita baca, dan kemudian kita tadabburi.
Aku qauli hadza, mudah-mudahan sedikit ini ada insight yang bermanfaat untuk menjadi motivasi kita di awal hari kerja kita, sekalipun mungkin besok kita akan kembali libur, tetapi mudah-mudahan apapun aktivitas kita semuanya itu dalam bingkai berbuat ihsan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimanapun kita berada, bagaimanapun kita ditugaskan, kita akan tetap berbahagia karena kebahagiaan itu Allah yang memberi dan kita yang memutuskan mengambilnya. Kita tidak disetir oleh orang, kita tidak dipaksa oleh orang, kita tidak diteror oleh orang, dan kita tidak akan membiarkan orang mengambil kebahagiaan yang telah Allah berikan kepada kita. Itu saja. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.